Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan metode Asy-Syafi'i. Hari ini kita lanjutkan pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 yaitu mengenal mad. Artinya adalah mengenal bacaan panjang. Jadi huruf mad itu ada 3, yaitu ada alif, ya sukun, dan waw sukun. Kapan dibaca panjang? Kapan berlakunya alif, ya sukun, dan waw sukun itu berlaku apabila alif baris fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang. Panjangnya itu 2 harokat. Kemudian baris di bawah berjumpa dengan ya sukun, juga panjangnya 2 harokat. Kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun, juga panjangnya 2 harokat. Di bawah ini ada contohnya. Kita langsung baca. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Supaya lebih mudah untuk membaca matnya, kita membaca mat yang 2 harokat itu dengan mengalunkan suara, yaitu sekali ayunan suara saja. Jadi biar lebih mudah kita memahami bahwa itu 2 harokat, ya. Tha, fi, thu, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kha, khi, khu, da, di, du, dha, dhi, dhu, ra, ri, ru, za, zi, zu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini ada latihan membaca mat, ya. Jadi saya cuma membacakan 1 kolom ini saja, sedangkan kolom selanjutnya nanti bisa kita latihan sendiri, ya. Boleh dibaca-baca di rumah, boleh didengarkan bacaan yang saya bacakan ini. Insyaallah yang ini akan mudah kita bacakan. Yang pertama ini ada hasidin, yabisin, akhuka, nasiyatin, abiduna, yu'tika, nasta'inu, salatihim, la yakhafu, wa ma yughni, fi tadlilin, fi tadlilin. Nah, sekarang kita mengenal alif kecil, ya kecil, dan waw kecil sebagai bacaan panjang. Nah, jadi di sini di antara tanda istilah mad dalam mushaf Al-Quran yaitu waw kecil, ya kecil, dan alif kecil, ya. Jadi di sini sama seperti tadi yang halaman yang sebelumnya, halaman yang ini, ya. Jadi ini juga dibacanya panjangnya 2 harokat, ya. Apabila baris fathah bertemu dengan alif kecil dibaca panjang 2 harokat. Kasrah bertemu dengan ya kecil, ini namanya ya kecil, ya, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian baris dhammah berjumpa dengan waw kecil juga dibaca juga 2 harokat panjangnya, ya. Sekarang ini saya bacakan, ya, saya bacakan 1 kolom ini. Kolom yang misalnya ini bisa dipraktekkan sendiri, ya. Ya, perhatikan nih, baris fathah bertemu dengan alif kecil, jadi dibacanya panjang. A, I, U, Fa, Fi, Thu, Kha, Khi, Khu, Ra, Ri, Ru, Sha, Shi, Shu, Ta, Ti, Tu, Gha, Ghi, Ghu, Ka, Ki, Ku, Na, Ni, Nu. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang halaman yang sebelah sini, ini latihan alif kecil, ya kecil, dan waw kecil.
Coba diperhatikan, ini saya bacakan satu kolom ya, sedangkan yang kolom ini juga nanti coba dipraktekkan sendiri ya. Bihi innahu jannatun talwu Ibrahima ghalibuna lahu qala samma'una qamisahu fa'athabakum la yastahyi. Baik, sekarang kita lanjutkan pertemuan kita, yaitu mengenal huruf lin ya. Apabila huruf berharakat fathah bertemu waw sukun atau ya sukun ya. Jadi huruf lin itu ada dua, waw sukun dan ya sukun. Jadi apabila baris fathah bertemu ya sukun atau waw sukun, maka bacaannya bacanya lembut ya. Contoh di sini ada au, ai, bau, bai, tau, tai, sau, sai, jau, jai, hau, hai, khau, khai, dau, dai, zau, zai, rau, rai, zau, zai, sau, sai ya. Begitu juga dengan yang lainnya sampai dengan huruf yang di bawah ini. Maka ini dibacanya lembut. Jadi ketika ia baris fathah bertemu ia sukun atau sukun, maka bacaannya lembut ya. Baik, di samping ini ada contohnya. Jadi saya bacakan satu kolom aja di sini ya. Sedangkan kolom selanjutnya yang ini nanti bisa dilatihan sendiri. Khairun, wailun, yauman, kaifa, alaina, ra'ainahu, wa ra'aita, ainaini, abdaini, alaihim, naumakum. Nah, tadi kita sudah latihan di sini tentang latihan huruf lin ya. Sekarang di sini latihan mad dan lin, artinya mad bacaan panjang dan huruf-huruf lin ya. Saya bacakan satu kolom yang ini. Nah, seperti biasa, yang ini nanti dibaca-baca sendiri ya. Waziran hasidin sami'an yatimin mafazan tahuran أو زد عليه فوزا عظيما عذاب غليظ أكاد أخفيها تجارة حاضرة. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang ke-10, yaitu cara membaca bacaan waqaf. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana cara mewaqafkan apabila huruf terakhirnya itu huruf ra. Di sini ada run ya. Apabila kita waqaf maka huruf ra-nya itu menjadi tanda sukun ya. Nah, di sini sudah dinampakkan di sini. Ini ada run, ada rin ya. Nah, maka semuanya yang berakhiran run, rin yang seperti ini, maka dia berubah menjadi ra-nya disukunkan ya. Saya bacakan contohnya di sini. Muzdajar, wa nahar, yaumun asir, wa dusur, ala surur, wa su'ur, kadzabun ashir, bisahar, ghairu salih, min istabraqa ya. Kemudian di bawah ini barisnya baris fathah, maka ketika diwakafkan juga sama, ra-nya disukunkan. Hajar, wa zuyyin kadzalik, wa yu'adzib, fa aujas, akbaru, liyaghfir. Ini wakaf diulang ya.
أكبر ليغفر فإذا نقر من عمل ويكفر. Kemudian sebelah sininya ini nun ya. Apabila dia berbaris, nunnya ketika kita wakafkan maka nunnya jadi sukun. Ya, saya bacakan contohnya di sini. Nanti yang sebelah sini diperhatikan sendiri. Ya. La yu'minun hum yuqinun wa hum ya'lamun wa la takfurun wa bihi ya'dilun la'allakum tattaqun ولا هم يحزنون لعلكم تهتدون لعلكم تشكرون كأنهم لا يعلمون ونحن له عابدون واشكروا لي ولا تكفرون. Nah, kemudian ini juga sama, nunnya berharakat ya. Maka apabila diwakafkan maka nunnya disukunkan ya, seperti yang sebelumnya. Anil alamin qarnan akharin kunna musyrikin minal khasirin minal mumtarin minal jahilin minal jahilin buyutan aminin wa minal muqarrabin ya. Sedangkan yang bawah ini boleh dilatihan sendiri. Selanjutnya sebelah sini dalnya yang sukun. Apabila diwakafkan maka dal disukunkan. Bila ibadi maka apabila diwakafkan jadi bila ibad ya. Contohnya tukadziban husnus thawab. Ya, ini enggak ada dalnya ada yang ini di sini dalnya. Kafaru fil bilad wa bi'sal mihad la yukhliful mi'ad la tukhliful mi'ad. Nah, dia ketika diwakafkan maka suaranya dipantulkan karena dal ini adalah salah satu huruf daripada huruf qalqalah. Nah, sekarang contoh daripada baris 2 yang ada alif di depannya ya. Apabila diwakafkan maka baris yang 2 tadi tinggal 1 dan dibaca panjang karena ada alif di depannya ya. Jadi panjangnya itu 2 harakat. Ini contoh di sini saya bacakan beberapa contoh. Alaikum raqiba. Jadi raqiban kalau kita diwakafkan jadi raqiba dan dibaca panjang ya. 'Alallahi yasira 'alaihim hafidha lil muttaqina imama wa kafa billahi nasira kana 'aliman hakima wa ahsanu ta'wila bikulli syai'in alima ya. Kemudian contoh yang sebelah sini ini tentang ha. Kalau dia baris di bawah seperti ini, kemudian baris di bawah atau baris asrah, kemudian baris dhammah ini ketika diwakafkan ini sama-sama hanya disukunkan ya. Rasulih menjadi ini pertama wa rasulihi menjadi rasulih, mithluhu menjadi misluh ya. Contoh di sini qamisah fayarkumah wa kana amruh ma yahbisuh nu'tih
idza ja'alah wa naza'a yadah ila nuhin annah famarrat bih jawab qaumih. Nah, sekarang di yardha ini ada alif kecil ini di depannya, maka apabila kita wakaf dia menjadi yardha, ya. Dia tetap dibaca panjang, ya. Jadi contohnya seperti ini. Idza saja alladzi tawalla wala yahya wa ma ghawa nazlatan ukhra idza yaghsha idza hawa wa ma yakhfa illa ma sa'a qaddara fahada. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi ha, sekarang ini ta marbutah. Arti ta marbutah adalah dia ha tapi dia ada titik, ya. Qamiyatun, qayyimatun, ya. Qayyimatun apabila kita wakaf menjadi qayyimah. Ta yang tadi isim pertama menjadi ha karena ini adalah ta marbutah, ya. Ini contohnya saya bacakan. Dza matrabah bin nasiyah dinul qayyimah mal qari'ah naran hamiyah fakku raqabah dza maqrabah mal aqabah fil hutamah 'alal afidah. Nah, jadi inilah beberapa contoh cara kita mewakafkan, ya, cara kita mewakafkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran yang ke-11. Nah, pelajaran yang ke-11 ini adalah mengenal huruf al, yaitu al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Jadi untuk membedakannya itu sangat mudah sekali. Jadi huruf yang al-qamariyah yang kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, yang asy-syamsiyah juga ada 14. Jadi yang membedakannya adalah kalau di al-qamariyah dia langsung setelah alif di sini, alif wasal ini langsung lamnya yang sukun. Ya. Sedangkan di asy-syamsiyah ini langsung huruf yang di sini ditasydidkan. Nah, kalaupun ada lam di sini lamnya ditasydidkan. Jadi yang membedakannya adalah di sini tasydid, nah yang di sininya sukun. Nah, kita bacakan contoh yang ini. Al-babu, al-hamdu, al-ahadu, al-Qur'an, al-ghafur, al-jibal, al-ghashiyah, al-khannas, al-alamin. Nah, ini contoh daripada alif lam al-qamariyah. Sedangkan di alif lam syamsiyah dia langsung ditasydidkan kembali. Ad-din, at-taubah, ar-rahim, as-sama', al-thawab, az-zaytun, ar-rahman, at-taibun, al-zakirin. Nah, jadi di sini ada catatannya. Nah, tanda wasal ini namanya wasal yang berada di atas huruf alif itu namanya bukan harokat dhammah, berarti ini bukan harokat, ya. Ini tanda, melainkan ra'su shad atau kepala shad, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Artinya apabila alif ini berada di tengah-tengah kalimat dan ada tanda ra'su shad di atasnya, maka dia tidak dibaca. Ya, contoh di sini ada wal jibalu. Nah, ianya ada di tengah. Ya. Jadi alif ini enggak dibaca, langsung ke wal jibalu. Wal jibala, bukan waul tapi wal jibala. Ya, ini perlu diingat bahwa alif
yang ada ra'sus shad di atasnya, maka ini tidak dibacakan. Ya. Ya, jadi langsung ke yang seperti ini contohnya wal jibala, ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bacakan contoh daripada Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Di sini yang pertama sekali Ar-Rahmanir Rahim. Berarti ini alif lam syamsiyah. Wal jibala autada. Ini alif lam qamariyah, ya. Al jawaril kunnas. Ini adalah al-qamariyah. Was samai wat tariq. Ini berarti syamsiyah. Was subhi idza tanaffas. Syamsiyah juga. Was syamsi wa duhaha. Syamsiyah. Dzul arsyil majid. Ini qamariyah. Wa atharal hayatad dunya. Ini qamariyah dan ini syamsiyah. Wan nashitati nashta. Syamsiyah. Wal ardi dzatis sad'. Di sini ya qamariyah dan ininya syamsiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga daripada qamariyah, ya, karena lamnya disukunkan. Sekarang kita lanjutkan pelajaran ke-12, yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal atau alif lam. Nah, di sini cara bacanya: satu, dibaca tidak panjang ketika wasal atau bacaan sambung. Jadi wasal ini bacaan sambung, ya. Dua, dibaca panjang ketika kita waqaf atau berhenti. Nah, ketika kita berhenti maka dia dibaca panjang. Kalau misalnya kita lanjut maka dia dibaca tidak panjang. Nah, di sini huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Di mana huruf mad? Huruf mad itu kita ketahui ada 3. Ada alif, ada ya sukun dan waw sukun. Nah, di sini ada pertama sekali ada waw sukun, alif, kemudian ini ada ya sukun, ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini ada alif, ya. Ini ada alif, ini ada waw sukun, dan seterusnya. Maka apabila ketika kita baca dia langsung, tanpa kita berhenti, maka dia ini dibaca tidak panjang. Wa qalul hamdulillah. Itu karena kita baca sambung. Tapi kalau kita waqaf, wa qalu, ini dibaca panjang. Wa qala, baca panjang kalau kita berhenti. Kalau kita lanjut, wa qala alhamdulillah. Kemudian yang di bawahnya contohnya yang ini, ya. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Di mana dia ketika tidak panjang. Jadi qul id'ullaha aw id'u. Kalau kita berhenti di sini maka ini dibaca panjang. Tapi kalau misalnya kita lanjut maka ininya dibaca tidak panjang, langsung dibacanya. Ya. Ini adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, alif atau alif lam. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran 13. Nah, pelajaran 13 ini adalah mengenal lafaz Allah. Artinya lafaz Allah apabila di awal atau huruf sebelumnya berharakat. Nah, kita lihat di sini. Jadi cara membacanya itu ada tebal, ada tipis, ya. Contoh ini. Allahu huwallahu ayatullahi rasulullahi innallaha barakallahu radhiyallahu nasrullahi. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa ini dibaca tebal dan ini dibaca tipis kalau misalnya huruf yang sebelumnya itu barisnya kasrah, ya. Kalau misalnya dia barisnya tebal maka dibaca tafqiq. Ini dibaca tarqiq, ya. Tafkim.
Kalau tarqiq dia dibaca tipis, kalau tafkim dibaca tebal. Nah, ini perhatikan baris sebelum huruf Allah ini barisnya di atas. Barakallah, barakallah, bukan barakallah, tapi barakallah. Radhiyallah, bukan Allah radhiyallah. Tapi kalau yang ini karena baris sebelum huruf lam jalalah ini barisnya di bawah, maka itu boleh dibaca seperti itu. Alhamdulillah billah biiznillah min indillah bismillah fi dinillah sabilillah anillah. Ya, ini dibaca tipis. Tapi kalau ini tebal, innallah. Ya, ini kita latihan membaca daripada lafaz Allah. Perhatikan saya baca 1 2 3 4 5 contoh ini. Perhatikan. Man amana billah innaka rasulullah wa qala alhamdulillah liyaghfira lakallah wallahu yu'ayyidu binasrih. Ini contohnya ya. Yang lainnya boleh diulang-ulang. Pelajaran yang ke-14 yaitu adalah mengenal mad dan tasydid ya. Bacaan mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, di sini ada huruf mad kemudian dia bertemu dengan tasydid ya. Sekarang kita bacakan contohnya. Contoh yang pertama adalah mada. Karena ini ada mad, maka ma ini dibaca panjang 2 harakat. Mada. Nah, yang di sini setelah huruf mad di atas huruf da ini ada tanda tasydid. Ya, maka kita baca madda. Jadi madnya hilang. Jadi dari mada jadinya madda. Ya, kemudian mana manna qala qalla haja hajja sakha sakha dada dadda mara marra hada hadda taba tabba ghaba ghabba. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang ini dibaca panjang 2 harakat, nah ketika dia bertasydid maka panjangnya atau madnya tidak ada lagi. Nah, catatannya adalah lafaz-lafaz di atas dibaca dengan 6 harakat sebagai latihan untuk mad lazim kalim musaqqal. Jadi kalau misalnya kita ingin latihan untuk mad lazim musaqqal maka kita bacanya 6 harakat. Tapi kalau yang seperti ini panjangnya 2 harakat. Nah, kemudian pada lafaz di atas huruf mim bertasydid dan nun bertasydid setelah mad maka harus diperhatikan bacaan gunnahnya. Nah, di sini ada tadi saya baca nun tasydid ya. Nah, kemudian ada mim tasydid, di sini tidak contohnya, tetapi kalau misalnya ada nun tasydid dan mim tasydid maka dibacanya gunnah ya. Oh, ini mim tasydidnya. Maka dibaca gunnah. Nama namma didengungkan atau digunahkan ya. Ini juga seperti itu. Mana manna ya. Oke. Nah, sekarang setelah sini kita latihan. Bisa bacakan ini 2 baris yang ini, selebihnya nanti kita praktekkan sendiri. Hajjun dhallun farun. Nah, ini bacaannya panjang ya kan, berarti itu bacanya salah. Jadi bacanya seperti ini. Hajjun dhallun farun maddun jaddun syaqqun. Pelajaran yang ke-15 adalah cara baca huruf yang tidak berharakat di awal surah. Nah, ini adalah huruf-huruf yang di awal surah. Nah, jadi nanti cara bacanya itu di sini ada yang 6 harakat, ada yang 2 harakat dan ada yang 6 atau 4 harakat. Nah, di sini ada 6 harakat, 6 harakat. Nah, contohnya yang pertama alif lam mim
Alif lam mim sad. Ya, jangan lupa sad ini dia berqalqalah ya. Kemudian alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Taha qasim mim. Kemudian ini selanjutnya qasin yasin sad hamim ain sin qaf qaf nun. Catatannya adalah khusus pada huruf ain boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Untuk ketepatan yang benarnya bacaan sebaiknya belajar langsung dengan guru atau telakina. Jadi bacaan saya tadi boleh diulang-ulang supaya lebih lancarnya. Atau boleh diperhatikan di sini. Ini lafaznya dan ini cara bacanya. Ini cara bacanya. Kemudian yang bertanda seperti ini ya, atau banyak orang bilang nih pedang atau bendera ya. Yang ada tanda bendera atau pedang ini maka panjangnya 6 harokat. Yang tidak ada seperti alif, haya, toha, to. Nah yang seperti ini ada to, ada ya, ha. Ini dibacanya 2 harokat ya. Selanjutnya adalah pelajaran yang ke-16, yaitu latihan membaca surah pendek ya. Ini Ustaz akan membacakan 1 halaman ini. Ini adalah pelajaran yang terakhir daripada buku metode Syafi'i yang kelas Iqra. Nah, ini adalah pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-16. Setelah ini kita akan lanjutkan ke kelas yang tajwid ya. Jadi saya bacakan 1 halaman ini. Nanti yang halaman selanjutnya boleh diperhatikan sendiri. Sudah diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.